Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja, duel kita sampai mati. Oke, baik. Gitu, berani nggak Roy Suryo? Nggak, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sepertinya polemik ijazah palsu Pak Jokowi melebar kemana-mana. Dalam diskusi kali ini ada Prof. Paiman yang juga sangat geram kepada Roy Suryo sampai menantang Roy Suryo mau duel sampai mati untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Roy Suryo dan Prof. Paiman. Karena kita tahu bahwa Roy Suryo juga membranding Prof. Paiman yang membuat ijazah Pak Jokowi. Artinya ada campur tangan Pak Paiman di situ sehingga menghadirkan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Dan selain itu, Roy Suryo juga mencurigai bahkan membangun narasi di media bahwa Prof. Paiman ini adalah profesor abal-abal. Ini coba kita lihat bagaimana keseruan perdebatannya, sahabat. Ya, yang kedua gini loh, jangan asal tuduh sekarang orang lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi aja dorong mengatakan jangan dikaitkan dengan saya. Sekarang gini Mas Roy Suryo, tuntaskan aja dulu, buktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu sehingga baru Pak nanti Paiman, oh yang bikin Paiman. Ya, nah, gitu. nggak usah sok suci. Apa-apa sudah menuduh. Nggak usah sok suci. Kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo Beragama. Bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci nih. Enggak ada, kita udah laporkan. Ini kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo, ini sebentar Pak. Enggak apa-apa, saya jelasi. Di Mustopo itu yang silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena silakan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu sekarang ceritanya. Gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Mas Suryo ini buktikan aja. Awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya gitu loh. Tadi soal ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama. Dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah itu. Oke, ini catatan aja karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak Paiman. Silakan. Ini Pak Paiman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja, duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak. Jangan kampungan. Dong, Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah. Case close. Oke, baik. Gitu, berani nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Baik, wajar lah. Artinya, Pak Paiman sebentar Pak. Ini pengacara Bapak, Pak Farhad, silakan. Bung Farhad. Kita memaklumi, menyadari bahwa kondisi begini, kalau menghadapi Pak Roy Suryo ini kan doktor gitu. Biasa kalau orang-orang yang nggak sekolah kan ngejek atau bawel aja nyebelin. Apalagi kalau dokternya betul-betul menusuk di hati gitu. Makanya kita lapor ke pidana. Kemudian gugat perdata. Oke, pada kesempatan ini kami bertemu dengan 3 orang ini yang memang oleh Pak Profesor Paiman, Bapak sebagai tergugat. Mas Roy digugat 1,5 miliar kalau tidak salah. Ya, semuanya kira-kira. 1,5 miliar. 750 juta untuk material, 750 imaterial. Oke, total 1,5 lah. Ya. Kemudian mereka ini kita anggap adalah orang-orang yang sangat berani dan nekat, tapi nggak tahu tinggalnya di mana. Nah, ketika dilarikan ke tim, ada TPUA, ke tim lawyer mereka juga, mereka semua pada nggak ada yang mau memberitahu alamat. Nah, bahkan Egy Sujana pun kantornya juga udah pindah katanya ke Bogor. Akhirnya kami sudah menemukan alamatnya melalui data. Memang kita anggap ini mereka adalah orang-orang ahli IT yang tidak susah ditembus untuk hacker. Alamatnya saya nggak tahu bagaimana tekniknya ya, itu menurut diskusi kami. Agak sulit, mungkin sengaja pernah punya KTP, alamatnya di kompleks DPR, tapi belum ada perubahan. Nah, mungkin juga ada di Jogja, kalau data rekamnya kita udah dapatkan, misalnya abang ini ngajar di Medan, tapi rumahnya mungkin di Klaten.
Oke. Nah, tapi itu Apa nggak kaitannya masalah. dengan Tapi itu? pada kesempatan ini saya minta, apakah bersedia untuk hadir walaupun nanti alamat surat lambat untuk supaya orang lihat nih, kalian berani menghina Ya Pak kita Jokowi. tunggu Mas Aiman. Terkait gugatan ini ya, maksudnya. Jangan sampai kesalahan atau kebodohan lawyer yang tidak menuliskan nama dan alamat dengan tepat, ya itu ditimpakan ke kita. Ya, yang salah bukan, siapa? kalian berani nggak? Kalian kan menghina orang. Loh, enggak, yang salah siapa? Gak ada masalah. Kalau masalah kesalahan alamat masih bisa kita pakai diumumkan ya di koran. Nah, Silahkan alamat. umumkan. Sekarang kalian fair dong. Kalian menghina Pak Jokowi, kalian menghina Menghinanya Baris Krim, di mana? menghina Pak Menghinanya Pak di Profesor mana? Parman. Ya udah nanti aja. Menghinanya di Ya. mana? Udah baca SPDP kan? Menghinanya Ini di Pak Roy mana? Suryo aneh, saking ngeyelnya udah masuk SPDP masih menanyakan menghinanya di mana. Loh, iya. Ini orang seperti ini Enggak. contoh. Ini Ya, aneh, saya tanya aja nggak bisa jawab, lawyer aneh ini. Mas Farhad, Ya. Anda pernah nggak, ini saya buka aja. Anda pernah nggak mengajukan diri ke TPUA untuk menjadi lawyer kami tapi ditolak? Tidak pernah. Ini Tidak pernah. Bohong. Tidak pernah. Bohong. Mana? Bohong. Buktinya mana? Siapa? Ya, tuh ada itu. Nah, saksi. ini baru kenal saya nih. Itu. Pak Rustam. Pak Rustam, silakan. Rustam, saya tidak pernah ketemu kau, barusan kemarin. Enggak, Pak, nggak usah macet. Pakai mikrofon aja. Pakai Pak. mic, Saya pakai kasih mic. mikrofon. Pakai mic. Ada. Jadi karena ditolak Saya oleh bukan. tim, terus Rustam, kemudian apa? sekarang Ini gagal. orang baru ketemu kemarin, dengar dulu. Ini orang baru ketemu kemarin, katanya dia orang dari Ternate, kenal saya. betul. Gak pernah, ya tapi saya nggak pernah minta kerjaan sama dia. Minta kerjaan, emang lo siapa minta kerjaan sama gua? Ya itu udah, salah kan? Gile kali. Ya udah, stop dulu, Pak. Saya mau enggak, ini. stop. Saya mau Udah kamu bersaksi stop kok. aja, enggak. Ini klarifikasi Pak Enggak, Roy enggak. Suryo bahwa Saya saya minta mengajak sumpah kerjaan. Al-Quran yang namanya Farhad Nah, Abbas. itu salah. Salah. Nah, saya tantang lagi Farhad Abbas sumpah di atas Al-Quran. Untuk apa? Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kalau kita katanya didani dana besar dan ada orang di belakang kita. Saya nggak kenal kamu, nggak ada urusan Al-Qurannya sama mana? kamu, nggak ada urusan sama dia. Al-Qurannya mana sih Al-Quran? Saya nggak kenal ini orang minta Al-Quran. sumpah Al-Quran. Ayo sumpah Al-Quran untuk buat apa? Sumpah untuk Karena apa? bahasa sekarang ini. Ya buat apa sumpah Al-Quran? Untuk bicara kebenaran Farhad. Urusan kamu. Itu kok urusan saya, urusan kamu juga. Nggak, jadi udah pengacara. mereka ini dilaporin polisi. Anda mau ngomong? Anda Mau ngomong apa? Nggak nyambung, nanti malu loh kamu. Kan tadi kata pernyataan Pak Bukan, Roy Suryo, ini kalau Pak Roy Suryo bilang, ingin ikut di gue minta TPUA. kerjaan sama lu. Untuk ijazah Mau palsu. ikut di TPUA? Nggak pernah. Nggak pernah, Nah. oke. Anda mau Sumpah menyampaikan apa? Saya apa? mau menyatakan bahwasanya Ibu Kurnia pernah bicara itu juga. Rustam, itu Farhad Abbas pernah mau ikut-ikutan jadi pengacara di TPUA, tapi kita tolak. Ibu Kurnia ngomong begitu dengan saya. Kurnia saya nggak kenal, Ibu Kurnia mana? Alah. Oke, baik. Jahat kali mulut kau ya. Jangan ngarang-ngarang, malu kamu, sana. Kau yang malu. Udah, Oke, udah, baik, nggak ada kaitan Kau itu. yang malu Farhad. Nggak ada. Hei. Nggak ada itu ngarang aja. Pekerjaan apa itu ngarang aja itu, dia pengen masuk TV itu. Saya kira jelas sahabat ya, kita sudah melihat bagaimana alur perdebatan dari awal sampai akhir. Dan dari sini kita mampu mengambil kesimpulan bahwa memang Roy Suryo ini adalah kacung yang lagi dipekerjakan oleh bohirnya. Kelihatan dari narasi yang dia bangun secara terus-menerus dengan bahasa yang sama itu terus yang dikapitalisasi. Dan satu hal yang kita bisa catat bahwa keuntungannya bagi Roy Suryo sebagai penabuh gendam perang yang menebar fitnah kemana-mana di era digitalisasi ini, karena memang informasi ini mudah tersebar dan ini sangat berbahaya kalau tersimpan di otak kecilnya masyarakat. Bisa-bisa mereka meyakini betul bahwa ijazah Jokowi palsu. Begitupun Prof. Paimang ini bahwa dia adalah seorang profesor abal-abal. Saya kira demikian sahabat, silahkan mengambil kesimpulan sendiri. Ketik di kolom komentar apa yang menjadi pikiran sahabat-sahabat dari video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.